Umar Khayyam atau nama lengkapnya Abul Fath Umar Ibnu Ibrahim Khayyam lahir di Nishabur, salah satu wilayah Khurasan bagian dari daerah Iran pada tahun 439 Hijriah atau 1048 Masehi. Nama Khayyam diambil dari nama keluarganya karena terkenal pandai membuat tenda. Umar Khayyam hidup di masa dinasti Saljuk, berkuasa pada abad ke-11 Masehi. Umar Khayyam menghabiskan masa kecilnya di kota Balkh atau yang sekarang kita kenal dengan Afghanistan. Umar Khayyam adalah sosok penyair besar, ahli dalam filsafat, sufi, ahli astronomi, dan ahli matematika, termasyhur dari Persia. Sejak kecil, Umar Khayyam tinggal di Nishabur, sehingga sebagian besar pendidikan utamanya terjadi di Nishabur dan Balkh. Umar Khayyam memberi banyak inspirasi bagi para sarjana timur dan barat dalam bidang matematika, astronomi, dan disiplin ilmu lainnya. Bukan hanya dalam disiplin ilmu saja, Umar Khayyam juga memiliki karir yang baik di bidang pemerintahan. Umar Khayyam dikenal sebagai ilmuwan cerdas abad pertengahan. Ia memiliki nama besar di bidang matematika, astronomi, dan sastra. Sehubungan dengan itu, Umar Khayyam mendapat julukan Tent Maker dari para ilmuwan semasanya karena ayahnya yang pandai membuat tenda. Proses perjalanan mencari ilmu. Dalam situasi politik yang tak menentu, ketika itu tak mudah bagi Khayyam untuk menuntut ilmu. Pada era itu, setiap dinasti berlomba untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Khayyam sempat belajar filsafat di Nishabur. Seorang temannya menuliskan sosok Umar Khayyam sebagai pelajar yang dikaruniai kecerdasan yang tajam serta kekuatan alam yang sangat tinggi. Umar Khayyam juga menimba ilmu pada seorang guru terkemuka di wilayah Nishabur Khurasan yang bernama Imam Muwaffaq. Saat itu Khurasan menjadi ibu kota kerajaan Saljuk. Umar Khayyam belajar ilmu Al-Quran, tata bahasa Arab, sastra, dan ilmu agama serta ilmu lainnya. Dan dia enggan cepat belajar tentang apa yang bisa Muhammad ajarkan kepadanya. Muhammad itu adalah guru dari Umar Khayyam. Kemudian guru meminta Umar Khayyam untuk melanjutkan studinya dengan guru yang berbeda, yaitu Khawaja Abu Al-Hasan Al-Anbari. Di bawah arahan guru barunya, Umar Khayyam mempelajari berbagai cabang matematika, astronomi, dan doktrin kosmologis tradisional, khususnya karya besar Ptolemy, yaitu Al-Magiste atau Magista. Umar Khayyam yang tenang dan pendiam dengan karakter rendah hati serta keinginan untuk melanjutkan studinya, dengan cepat diakui sebagai murid Khawata yang paling berbakat. Segera Umar siap untuk belajar dengan master yang terkenal, yaitu Imam Muwaffaq Nishabur, yang hanya mengajarkan yang terbaik dari yang terbaik. Dia adalah seorang filsuf istana yang mengajari anak-anak bangsawan. Dengan Imam Muwaffaq, Umar Khayyam mempelajari studi Al-Quran dan jurisprudensi atau ilmu pemerintahan yang lebih tinggi, namun tidak menunjukkan minat yang besar terhadap bidang studi yang terakhir. Akhirnya Umar Khayyam belajar filsafat dengan Syekh Muhammad Mansur, yang di bawah arahannya Umar Khayyam menjadi terbiasa dengan tulisan-tulisan Avicenna atau Ibnu Sina, khususnya karya Isya, sebuah karya yang dia pelajari sampai hari terakhir hidupnya. Umar Khayyam sendiri menyebut Avicenna sebagai tuan gurunya, dan Umar Khayyam juga telah menafsirkan karya-karyanya dengan begitu berarti. Dia belajar dengan Avicenna yang hampir tidak mungkin. Guru lain yang bertemu dengan Umar Khayyam adalah tokoh sastra terkenal Sana'i. Sesaat sebelum perjalanan utama Umar Khayyam ke Isfahan pada 467 Hijriah atau 1076 Masehi, Sana'i datang mengunjungi Umar Khayyam di Nishabur. Diskusi mengenai sastra, filsafat, dan topik kepentingan bersama terus berlanjut untuk sementara, dan menciptakan persahabatan yang mendalam antara dua raksasa, satu jenius dan satu ilmuwan filsuf. Umar Khayyam sangat terkenal di universitas, satu orang yang ketenarannya jauh dan luas. Dia telah disebut dengan gelar kehormatan seperti Hujah al-Haq, bukti kebenaran, atau Qiyad al-Adin, pelindung iman dan imam. Semuanya menunjukkan rasa hormat kepadanya.
ada di masyarakat dan pengakuannya sebagai otoritas dari agama. Perlu kita ketahui bahwa Umar Khayyam juga dikenal sebagai seorang ahli matematika dan astronom. Beberapa kontribusi Umar Khayyam dalam pengembangan ilmu matematika yaitu: yang pertama, beliau telah berhasil menulis buku tentang aljabar berjudul Treatise on Demonstration of Problems of Algebra. Yang kedua, beliau juga berhasil menemukan metode memecahkan persamaan kubik dengan memotong sebuah parabola dengan sebuah lingkaran. Dan yang terakhir, beliau berhasil menyelesaikan 13 macam persamaan aljabar dan dapat menyelesaikan soal rumit dalam hitungan trigonometri dengan menggunakan persamaan aljabar. Adapun kontribusinya dalam ilmu astronomi yaitu beliau berhasil mengukur panjang 1 tahun dengan sangat akurat, di mana beliau mengoreksi hingga 6 desimal di belakang koma. Adapun kontribusi lainnya yaitu beliau berhasil memperbaiki kalender Persia. Dan pada tahun 1079 Masehi, di masa kepemimpinan Sultan Jalaluddin Malik Shah, kalender hasil perbaikan Umar Khayyam diberlakukan. Nah, Umar Khayyam juga dikenal sebagai penyair yang telah menulis 1000 bait syair dan puisi loh, dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa yang ada di dunia. Salah satu syair yang berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Fitzgerald menjadi yang paling terkenal. Dan adapun karyanya yang sangat populer yaitu Rubaiyat Al-Khayyam atau yang biasa disebut dengan syair 4 baris Al-Khayyam. Beliau juga bukan hanya terkenal di dalam keberhasilan ilmiahnya, tetapi karena karya-karya sastranya. Ia diyakini telah menulis sekitar 1000 puisi 400 baris di dunia berbahasa Inggris. Beliau juga menerjemahkan bahasa Inggris oleh Edward. Orang lain juga telah menerbitkan terjemahan dari beliau, yakni seperti rubaiyatnya, tetapi terjemahannya yang paling terkenal. Ada pula bahasa-bahasa terhadap karya terjemahannya yang terkenal. Syair-syair Umar sangat terkenal di dunia Islam dan pada masa itu, sampai sekarang juga terkenal. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر فنا درگذریم با 7000 سالگان سر به سریم قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می ترسم از آن که بانگ آید روزی کی بی خبران راه نه آن است و نه این. Umar Khayyam wafat pada 4 Desember 1131 Masehi dan dimakamkan di Nishapur. Ia banyak meninggalkan karya ilmiah yang sangat berharga, terutama di bidang matematika, astronomi, dan syair. Karya-karyanya banyak diterjemahkan di Asia dan Eropa. Kisah hidupnya juga telah difilmkan dengan judul Umar Khayyam yang diterbitkan pada 1957. Digambarkan juga dalam film The Keeper: The Legend of Umar Khayyam. Umar Khayyam juga ditokohkan dalam novel Samarkande oleh Amin Maalouf. Dan tak hanya itu, namanya juga diabadikan dalam pemberian nama pada sebuah kawah bulan, yaitu kawah bulan Umar Khayyam pada 1970, dan nama untuk asteroid 2095 Umar Khayyam pada 1980.